Bayangkara. Kali ini saya akan menanyakan tentang pendapat Kak Fride. Sebelum itu kita boleh perkenalan dulu. Nah, jadi apa pendapat Anda tentang Kak Fride? Kami jogging. Pendapat adik-adik tentang Kak Fride itu apa? Olahraga. Terus apa lagi? Bisa belanja. Oke, mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Kan saya Idi dari Saka Bayangkara. Kali ini saya akan menanyakan apakah Kak Fride ini harus dipertahankan lagi ke depannya dan mengapa. Sebelum itu boleh perkenalkan namanya dulu. Nama saya Novan Terbati, tempat tinggal Karawang. Nama saya Jack. Jack, oke. Jadi kira-kira pendapat kakaknya nih apa nih? Apakah Kak Fride itu harus dipertahankan? Ya harus, untuk kesehatan badan, setelah kebugaran. Oke. Dan satu lagi Kak, untuk Kak Jack, apa dampak positif dan negatif dari CFD? Dampak positifnya untuk jogging-jogging untuk kesehatan. Dampak negatifnya ya kulineran. Ya itu aja sih. Oke, mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reksi dari Saka Bayangkara. Sekarang kita akan mewawancarai ya, Kak, siapa namanya? Rahman. Ya. Nah Kak, saya akan menanyakan satu pertanyaan Kak. Apa dampak positif dan negatif dari Kak Fride Kak? Positifnya bikin orang sehat, ketemu orang banyak, sama teman-teman lama yang nggak kenal, ketemu lagi di sini gitu. Terus negatifnya ya yang buang-buang sampah sembarangan, karena bikin kotor jalanan juga, itu sih yang bikin negatifnya. Itu aja Kak ya. Ya, terima kasih ya Kak. Ya, makasih ya. Oke, kembali lagi bersama saya Reksi Pratama dari Saka Bayangkara. Nah, kali ini saya akan mewawancarai seorang, ya siapa namanya? Nama saya Abdul Ghani Sugiarto S. Oke, saya mau bertanya beberapa pertanyaan nih. Ya, apa pendapat Anda tentang Kak Fride? Car Free Day yang sekarang ini saya kira sangat ramai dan banyak yang berjualan, dan orang-orang juga banyak yang bertambah dan cukup ramai. Ya. Nah, pertanyaan kedua nih, apa Car Free Day ini harus dipertahankan lagi ke depannya dan Ya. mengapa? Ya, harus dipertahankan karena dapat menjaga pola hidup yang sehat juga dan bisa bersosialisasi dengan banyak masyarakat. Oke, itu aja ya. Ya, terima kasih Kak atas Ya. waktunya. Hai, bersama lagi sama saya Adnan dari Saka Bayangkara. Kali ini saya akan menanyai seseorang dari CFD. Ya Kak, nama siapa? Nama saya Muhammad Heri Maulana. Untuk pertanyaan pertama Kak, apa pendapat Anda tentang Car Free Day? Bagus. Yang kedua, apakah Car Free Day ini harus dipertahankan untuk kedepannya dan mengapa? Harus. Mengapa tuh Kak? Harus dipertahankan? Baik untuk orang olahraga. Ya, makasih ya Kak. Iya. Kenalkan, saya Idi dari Saka Bayangkara. Kali ini saya akan bertanya tentang Kak Fride. Sebelum itu mungkin Ibu bisa memperkenalkan dirinya. Oke, nama saya Titi Astiana, biasa dipanggil Bu Titi. Oke Bu Titi, kali ini saya ingin bertanya pendapat Ibu tentang Kak Fride ini apa tuh Bu? Car Free Day itu kegiatan di hari Minggu yang tidak boleh menggunakan mobil di sini sesuai namanya. Jadi betul pure untuk olahraga saja. Oke, yang kedua nih Bu, apakah Kak Fride ini harus dipertahankan lagi ke depanannya? Oh, harus begitu. Mengapa tuh Bu? Mengapa? Karena memang di sini ada space untuk masyarakat berolahraga di hari libur. Oke, yang terakhir nih Bu, apa dampak positif dan negatifnya dari Kak Fride ini? Dampak positifnya adalah untuk menyehatkan badan pastinya, masyarakat bisa berolahraga. Dan negatifnya pasti menjamu para pedagang yang berjualan di sini. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Tapi menambah income buat masyarakat juga. Mungkin itu aja ya Bu. Ya. Terima kasih ya Bu atas Sama-sama. waktunya.
Ya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reksi Pratama, saya dari SMK Ketopong Tenggarong. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari rambu petunjuk. Yang berarti boleh memutar balik atau putar arah dari arah sebelahnya. Oke, saya akan menjelaskan tentang dua marka jalan. Yang pertama, garis tanpa putus-putus. Ini berfungsi sebagai tembok atau pembatas jalan agar pengendara lain tidak melewati batas jalan ini. Dan yang di tengah adalah garis putus-putus yang berfungsi sebagai tembok atau bisa menyalip pengendara lain di depannya. Ini saya akan menjelaskan 5 rambu perintah. Yang pertama, lewat sini. Ini rambu untuk melewati jalan di sebelah sini, jalan yang tersedia. Ya, di sini saya akan menjelaskan rambu kedua. Yang kedua adalah rambu perintah penyeberang jalan. Nah, itu rambunya berfungsi sebagai rambu-rambu untuk penyeberang jalan. Saya akan menjelaskan rambu petunjuk. Ini rambunya berarti diperbolehkan untuk parkir. Yang kedua, ini rambu membuang sampah di sini. Nah, berarti di sini diperintahkan bahwa membuang sampah pada tempatnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang parkir, rambu parkir. Berarti di sini diperbolehkan untuk parkir kendaraan motor maupun mobil. Nama saya Idi Yudhistira Mahardika dari Sekolah SMP Negeri 1 Tenggarong. Di sini saya akan menjelaskan salah satu rambu larangan, dan ini adalah rambu larangan melintas. Sekian, terima kasih. Saya Saskia dari SMK Negeri 2 Tenggarong. Ini saya akan menjelaskan tentang marka jalan. Di sini ada garis tanpa putus-putus, berfungsi sebagai pemberitahu bahwa jalan ini tidak boleh disalip atau dilewati dari jalur lainnya. Yang kedua, rambu putus-putus berfungsi memberitahu kepada pengendara bahwa pengendara boleh menyalip pengendara lainnya. Kalau di sini saya akan menjelaskan tentang rambu peringatan, yang berarti di sini ada tempat penyeberangan orang atau zebra cross. Yang berarti di sini ada 3 arah jalur jalan. Ini saya akan menjelaskan rambu peringatan untuk rambu selanjutnya, tetap hati-hati saat berkendara. Ini saya akan menjelaskan rambu peringatan tentang pejalan kaki. Seperti ini contohnya, di sini menandakan bahwa ada pejalan kaki. Kalau di sini saya akan menjelaskan rambu peringatan yang berbelok, yang berarti hati-hati dengan jalan yang berbelok-belok ke depan. Nama saya Erna Fiarta dari SMP Negeri 1 Tenggarong. Kalau di sini saya akan menunjukkan tentang rambu tambahan. Jadi contohnya, ya ini menunjukkan tentang untuk menuju notaris PKT harus kita berjarak 5 meter ke depan. Saya Naisa Citra dari SMK Gebang Raja Tenggarong. Saya menjelaskan tentang marka jalan. Ini adalah marka pengendara. Yang dimana ini adalah pembatas antara pengendara dengan zebra cross atau tanda. Ini adalah salah satunya. Ini mana garis kuning zigzag yang berfungsi sebagai zona mahasiswa. Saya akan menjelaskan tentang rambu-rambu. Jadi ini adalah salah satu. Yang berarti di sini adalah tempat stop. Dan di sebelahnya berarti ini adalah tempat taksi atau taksi stop atau pangkalan taksi. Dan menjelaskan tentang rambu-rambu. Ini adalah salah satu. Yang berarti di sekitar sini ada sekolah. Kita menjelaskan tentang rambu-rambu. Yaitu ini. Berarti di sini adalah tempat penyeberang jalan atau zebra cross. Menjelaskan tentang rambu-rambu. Dan ini contohnya, yaitu di sini berarti boleh parkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia. Saya dari Saka Bayangkara Pelukar. Saya di sini ingin melaporkan situasi saat ini dalam kondisi aman dan kondusif. Saya di sini juga ingin menjelaskan tentang sejarah dari Kedaton Kutai Kartanegara. Tempat saya berdiri saat ini. Kedaton Kutai Kartanegara adalah istana milik Sultan
Kutai Kartanegara yang terletak di pusat kota Tenggarong, Kalimantan Timur, Indonesia. Istana ini selesai dibangun oleh pemerintah pada tahun 2002. Setelah dihidupkannya kembali Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipuro. Meski telah resmi menjadi milik Sultan Kutai Kartanegara, istana baru ini lebih difungsikan sebagai kantor lembaga kesultanan serta sebagai tempat pelaksanaan acara seremonial oleh Sultan atau Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipuro. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Atma Syarta. Saya dari Saka Bayangkara, Polres Bukar. Di sini saya melaporkan situasi saat ini dalam kondisi aman dan kondusif. Saya di sini ingin menjelaskan tentang sejarah dari Masjid Jami Ajir Amir Husainiddin tempat saya berdiri di saat ini. Masjid ini merupakan masjid bersejarah yang hingga kini masih berdiri kokoh mengisi kota Tenggarong. Konon posisi awal dari masjid berada di ujung muara Sungai Tenggarong di belakang Langgar Anur Tanjung. Namun dalam perperangan dengan Inggris, masjid ini hancur terbakar. Masjid tersebut dibangun kembali pada tahun 1874 Masehi oleh Raja Sultan Sulaiman yang merupakan Sultan ke-17 dari 19 raja yang memerintah Kerajaan Kutai Tenggarong. Awalnya masjid ini berupa musola kecil, namun kemudian di tahun 1930 diubah menjadi masjid yang cukup besar. Saat itu Kerajaan Kutai dipimpin oleh Sultan Sulaiman, sedangkan pada tahap kedua dilanjutkan oleh cucunya Sultan Haji Muhammad Parikesit. Saat itu pembangunan masjid Parakarsi oleh Menteri Kerajaan bernama Haji Amir Husainiddin dengan gelar Haji Adi Pangeran Sorsanegoro. Koleksi yang tersimpan pada masjid adalah mimbar, Soko Guru dan Meara. Corak bangun masjid tersebut merupakan menyerupai rumah tradisional Kalimantan Timur. Terlihat dari atap tumpang tiga dengan kemuncak bentuk limasan. Setiap tingkatan dilengkapi dengan ventilasi yang beragam. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nesa Nita dari SMK Bukaraja Tenggarong dan Pangkalan Polres Bukar, Saka Bayangkara. Saya ingin melaporkan bahwa kondisi dalam keadaan aman dan kondusif. Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur memiliki banyak sekali destinasi wisata yang menarik, yaitu destinasi sejarah, pendidikan, dan buatan. Salah satu destinasi sejarah adalah Monumen Pancasila yang berada di belakang saya saat ini. Monumen Pancasila yang letaknya di Jalan Molawarman, Tenggarong, diresmikan pada tanggal 6 November tahun 1983 oleh Bupati Dr. Awang Faisal dan Gubernur Kalimantan Timur Haji Suwandi. Di monumen ini, Pancasila tertulis Kabupaten Kutai Samta Krida Kata Tenteram Kartanegara yang tertanggal 14 Agustus 1979. Monumen Pancasila ini diabadikan kepada mereka yang telah memberikan dharma baktinya bagi kesejahteraan seluruh wilayah Nusantara dan bagi keteladanan generasi-generasi selanjutnya. Di Monumen Pancasila ini terdapat lambang negara Pancasila dan sila Pancasila. Puluhan tahun berdiri, Monumen Pancasila terawat dan terpelihara dengan baik. Bahkan di sekitarnya terdapat taman hijau yang menjadi taman terbuka dan salah satu area publik yang bisa menjadi taman hiburan bagi keluarga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Mahardika dari Saka Bayangkara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kondisi Jembatan Naga yang sudah lama tidak direnovasi, dan di sini juga ada rambu lalu lintas yang hanya bisa dilewati oleh satu arus, kecuali sepeda dan becak boleh lewat di kedua arus. Kenapa disebut Jembatan Naga? Karena ada buah naganya di atas jembatan tersebut, dan juga jembatan ini sudah cukup lama tidak diperbaiki. Bisa dilihat dari kondisi jembatan kayunya, tetapi jembatan yang semennya ini masih lumayan bagus untuk dilewati seseorang. Astagfirullahaladzim. Dan juga
Ya mungkin itu saja karena saya kurang tahu juga tentang sejarah Jembatan Naga ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Ya, di sini kembali lagi bersama saya Reksi Pratama. Saya dari Saka Bayangkara Kutai Kertanegara ingin melaporkan kondisi saat ini di Jalan Monumen Barat. Keadaan kondusif, aman sekali seperti biasa. Dan juga saya di sini ingin menjelaskan sejarah tentang Masjid Agung Sultan Sulaiman. Ini masjidnya. Masjid terbesar di Kutai Kartanegara yang mampu menampung 6.000 orang, punya budaya sendiri saat Ramadan tiba. Kerap melihat Masjid Jami Adi Amir disesaki jemaah pada tahun 1980-an, membuat Bupati Kutai Kartanegara Ahmad Maulana Sulaiman gundah. Kondisi ini terjadi karena masjid berusia 1 abad itu menjadi satu-satunya rumah ibadah umat muslim di Tenggarong, Kutai Kartanegara tepatnya. Menyikapi keadaan tersebut, Bupati Sulaiman mengusung rencana besar, yaitu membangun sebuah masjid besar yang bernama Masjid Agung Sultan Sulaiman. Suatu hari pada tahun 1989, Bupati Sulaiman mengumpulkan para pengurus Masjid Jami. Bersama beberapa tokoh agama, Bupati memerintahkan untuk membangun masjid yang lebih besar, sekitar 100 meter dari Masjid Jami, dan lebih besar lagi. Perintah tersebut disambut antusias para pengurus dengan segera mendirikan masjid kedua di pusat Tenggarong. 4 tahun berselang, tepatnya pada tahun 1993, Tenggarong memiliki Masjid Jami itu rampung dan diberi nama dengan Masjid Agung Sultan Sulaiman. Masjid ini dipastikan yang terbesar di Kukar. Masjid Agung ini dibangun dan dibiayai pemerintah Kutai Kartanegara. Cerita kedua takmir Masjid Agung Sultan Sulaiman kepada Kaltim Kece ID. Berdiri di antara Jalan Monumen Barat, Jalan Ki Hajar Dewantara, dan Jalan Maijen Panjaitan, Masjid Agung Sultan Sulaiman tampak megah dengan warna utama hijau muda, hijau tua, serta hitam. Dengan luas bangunan sekitar 3.500 meter persegi. Dan adapun luas lahannya mencapai 27.000 meter persegi. Dengan luas tersebut, masjid ini memiliki halaman yang sangat luas. Di sisi kanan dan kiri Masjid Agung Sultan Sulaiman berdiri 2 menara yang dengan ketinggian masing-masing 50 meter. Ada 2 kubah di bagian atapnya. 3 kubah di antara memiliki ukuran yang sangat besar, yakni 500 meter persegi. Masjid ini juga mempunyai 19 pintu geser. Pintu geser berkelir coklat khas, daya tampungnya sekitar 6.000 orang. Sebut Jermi. Masjid Agung Sultan Sulaiman mempunyai budaya sendiri saat Ramadan tiba. Setiap malam tarawih dilaksanakan sebanyak 23 rakaat dan membaca 1 juz ayat Al-Quran. Kegiatan ini berlangsung selama 30 hari di masa puasa atau sampai khatam Al-Quran. Ciri khas tersebut sudah ada semenjak masjid ini berdiri, ungkap pria yang 70 tahun itu. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai Masjid Agung Sultan Sulaiman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun kata yang kaku, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.